Kawitan wae. Di kawitan wae bener. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para sesepuh kasepuhan anu kusim kuring dihormat, Bapak Ketua DKN yang saya banggakan, para jamaah sekalian yang saya muliakan, bapak-bapak serta ibu-ibu, alhamdulillah Allah perkenankan kita semua ada pada sebuah majelis yang Allah senang, bangga dengan majelis zikir, dan Allah menyatakan hadir pada majelis zikir, pada setiap majelis zikir. Dan Allah sampaikan kepada para malaikat akan kebanggaan tersebut. Allah sampaikan kepada masyarakat langit, Allah sampaikan juga kepada masyarakat bumi. Dan tidaklah kita melakukan sesuatu yang Allah sukai kecuali nanti Allah akan melimpahkan suka, sayang, gedeh, nyaah ke hamba-hambana. Insyaallah upami Allah tos nyaah ke hamba-hambana, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyayangi hamba yang Allah sayangi. Malaikat Jibril pun mengumumkan kepada seluruh malaikat untuk menyayangi hamba yang Allah sayangi, dan menyerukan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, di darat, di lautan untuk menyayangi hamba yang Allah sukai. Maka itu tanah yang diinjak menyukai, pohon yang dilewati menyukai, menyaksikan, melata yang mungkin tinggal di lubang-lubang kecil di pinggir jalan menyaksikan hamba yang Allah sukai. Karenanya mereka
Siapa yang Allah sukai? Di antaranya adalah orang yang berjalan menuju majelis ilmu. Tanah yang diinjak ridho, bumi yang dilewati ridho, pohon yang terlewati ridho, angin yang menghembus pun ridho, binatang melata pun ridho. Semua menyaksikan dan mereka mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa sayyidana Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat keselamatan ini pun terlimpah curah kepada seluruh umatnya yang beribadah, beramal soleh karena Allah. Itu disampaikan oleh Rasul. Saat mana Allah menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kesejahteraan untukmu wahai Nabi, rahmat dan keberkahan untukmu wahai Nabi. Dijawab oleh Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan untukku, tetapi pun juga kepada umat-umat hambamu ya Allah yang beramal soleh. Jadi setiap orang yang beramal soleh insya Allah dapat cipratan doa dari Rasulullah untuk dapat limpahan keberkahan, rahmat dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Jiwa yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan aku uji kamu sekalian dengan sesuatu yang kamu tidak suka, dan dengan sesuatu yang kamu suka. Sesuatu yang kamu suka, untung usaha suka. Dapat istri kita sukai, lahir anak kita sukai, karir pangkat naik kita sukai, punya tetangga baik kita sukai, punya sahabat baik kita sukai. Tapi pada dasarnya di balik apapun yang kita sukai itu adalah cobaan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang dirasa tidak baik menurut kita. Kehilangan sesuatu kita tidak sukai. Bersedih hati tidak kita sukai. Rugi tidak kita sukai, gagal panen tidak kita sukai, punya tetangga buruk tidak kita sukai. Tapi itu semua yang tidak kita sukai juga adalah ujian buat kita semua. Jadi Allah menguji kepada kita dengan segala sesuatu yang kita sukai atau dengan segala sesuatu yang tidak kita sukai. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu sekalian dengan sesuatu yang tidak kamu sukai atau dengan sesuatu yang kamu sukai. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah semua urusan itu nanti dikembalikan. Ada mahkamah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua persoalan itu akan kembali kepada Allah. Nanti Allah lah yang memutuskan apakah kita termasuk orang yang beruntung, lolos dalam ujian, naik pangkat, naik tingkat di sisi Allah, ataukah kita orang yang merugi,
pecundang di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di pengadilan tinggi di hadapan mahkamah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Kita suka kembali kepada Allah, kita tidak suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ujung perjalanan kita ada sebuah harapan. Harapan apakah itu? Allah ridha, Allah sayang, Allah senang, Allah dedeh. Makanya pada hamba yang Allah senang, ridha, dedeh, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah pada golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Surga. Tapi waspada, surga bukan tujuan. Acap kali kita terjebak bahwa surga itu jadi tujuan. Kita tidak bertuhankan surga. Surga itu konsekuensi logis yang Allah sediakan dan Allah peruntukkan untuk hamba-hamba yang Allah ridhoi. Jadi tujuan kita itu adalah ridho Allah. Adapun surga sebuah konsekuensi logis. Karena kalau surga jadi tujuan, sama aja kita menyekutukan dalam ibadah itu selain Allah itu adalah surga. Waspada memaknai tujuan kita. Tujuan kita itu adalah ridho Allah. Siapa yang Allah ridhoi, tentunya tiada tempat yang paling baik untuk orang hamba yang Allah ridhoi adalah surga. Acap kali kita pun terjebak bahwa pahala jadi tujuan, surga jadi tujuan, sehingga kalkulasinya seolah-olah bahwa di situ ada sebuah pemaknaan yang kalau boleh kita meminjam arti daripada sebuah kata yang disebut dengan kapital, kita kapitalisasi amal itu dengan sebuah apa? Sebuah pahala. Di mana ada pahala di situ dan pahala itu berlipat ganda, maka kita mengejarnya adalah pahala, bukan ridho Allahnya. Ridho Allahnya dipinggirkan. Ini mungkin yang harus kita waspadai dalam setiap amal kita semua, bahwa yang kita tuju itu hanya ridho Allah. Adapun pahala yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah nilai yang akan terakumulasi. Nilai kumulatif kita ujung-ujungnya nanti, apakah kita termasuk golongan ashabul yamin, ashabus shimah, golongan kanan, ataukah golongan kiri. Dan hal itu harus kita waspadai betul dalam tatanan kehidupan kita sebagai orang yang beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Muslim dan disolehkan oleh Bukhari Muslim, diterima daripada Abu Hurairah. Sederhana ini hadis Bapak Ibu sekalian. Ini hadis yang pertama dalam kisah ini. Ghufira li imro'ati misatin. Ghufira li imro'ati mumisatin. Allah melimpahkan ampunan kepada seorang wanita pelacur.
Pelacur itu adalah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Dan melacur itu menjadi sebuah profesi. Tapi di sini Allah Rasul menyampaikan, "Ghufira li imra'atin mumisatin." Allah melimpahkan ampunan kepada seorang wanita pelacur. Marrat bi kalbin ala ra'si raqiyin yalhas. Si wanita pelacur tersebut melewati seekor anjing yang berputar-putar menjulurkan lidahnya karena kehausan. Qala, berkata wanita pelacur tadi, kada yaqtuluhul afasu. Kalau tidak segera dibantu, dia akan mati karena kehausan itu. Fanaza'at khuffaha fa'awshaqathu bihimariha. Lantas pelacur tadi mencopot sepatunya dan ditalikan pada himarnya. Himar itu kerudung, selendangnya. Yang lantas berikutnya, fanaza'at lahu minal ma'i. Maka dengan sepatunya tersebut yang ditalikan pada kerudungnya itu, dia mengambil air dari dalam sumur untuk diberikan kepada anjing yang sedang kehausan itu. Faghufira laha bidzalik. Maka karena hal tersebut dilakukan oleh perempuan pendosa itu yang disebut dengan pelacur tadi, Allah senang kepada pelacur itu. Allah senang kepada pelacur itu. Allah senang kepada pelacur itu atas apa yang dilakukan, peduli sayang kepada sesama makhluk. Karena peduli dan sayangnya sampai-sampai dia itu mengambilkan kembali air dari dalam sumur yang diikat pada himarnya untuk diberikan kepada anjing yang sedang kehausan. Di situ Allah senang, Allah bangga. Yang karena Allah senang, Allah bangga, Allah sayang, padahal dia itu seorang pelacur, atas apa yang dilakukannya karena dia peduli kepada sesama makhluk yang bernyawa, peduli dia, maka Allah senang. Karena senangnya, maka Allah mengampuni dosa dia sebagai pelacur. Yang selanjutnya, dalam riwayat lain, dia itu jadi ahli surga. Jamaah sekalian, pada riwayat lain dikatakan di sini, bukan pelacur ini, tapi seorang laki-laki. Bainama rajulun yamshi bitariqin istada alaihi al-aqasu. Seorang laki-laki yang berjalan, dia itu merasakan haus yang demikian kuat. Fawajada bi'ran, lantas dia menemui sebuah sumur di pinggir jalan. Fanazala fiha, lantas laki-laki itu turun ke dalam sumur. Fasyariba, lantas dia minum di dalam sumur itu. Summa kharaja, lantas dia itu keluar dari sumur, naik dari sumur. Faida kalbun yalhathu yakul sara minal atasi. Begitu naik ke atas, dia melihat seekor
anjing yang sedang menjulur-julur dan menjilat-jilat tanah yang agak basah. Terbayangkan oleh dia bahwa kambing itu, bahwa anjing itu merasakan haus sebagaimana dia juga merasakan haus tadi. Dikatakan mithlul ladzi kana balaghi, dia merasakan sebagaimana aku yang tadi rasakan haus yang demikian kuat. Fanazalal bi'ra, maka dia turun lagi ke dalam sumur. Famala'a khuffahu summa asakahu bifihi, lantas dia naik ke atas dengan air di dalam sepatu tadi dan sepatunya digigit dengan giginya. Fasyakarallahu lahu, dan Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Faghfara lahu, lantas Allah mengampuni dosa laki-laki itu. Sahabat bertanya, pada saat mana Rasul menyampaikan itu? Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran, apakah kita memelihara binatang peliharaan itu ada pahalanya? Faqala na'am, benar adanya. Fi kulli dzati kabidin, untuk memelihara segala sesuatu yang bernyawa, ajrun adalah pahala. Dua hadis ini menerangkan bahwa bagaimana Allah itu suka kepada siapa orang yang peduli kepada sesama makhluk. Karena kepedulian tersebut rela untuk berkorban. Padahal mungkin jamaah sekalian, apalah arti seekor anjing? Anjing itu adalah mungkin kurus, anjing itu mungkin buduk kudisan. Apakah ada peduli kita kepada seekor anjing? Ini seorang wanita pelacur membayangkan bahwa dirinya pun haus. Karena kehausan pasti ada sebuah derita dan penderitaan yang dia rasakan itu. Lantas digambarkan pada seekor anjing. Anjing pun merasakan hal yang sama, sehingga timbul rasa kasih daripada dirinya kepada seekor anjing. Kasihnya itu yang Allah suka, berkorbannya itu yang Allah sukai. Berkorban dan kasihnya itu yang Allah sukai, sehingga Allah limpahkan ampunan kepada perempuan pendosa tadi, walaupun mungkin dosanya sudah tidak terhitung. Allah ampuni dosa. Dalam riwayat lain, dia jadi ahli surga. Yang karena itu pula seorang wanita mungkin membayangkan seekor anjing yang kurus dan kudisan, dia lapar, dia haus, tapi dia mungkin lebih mulia daripada dirinya. Manusia yang Allah berikan akal, manusia yang Allah berikan pikiran, tetapi terjebak pada perbuatan dosa, jauh lebih hina daripada seekor anjing yang kurus dan kudisan dalam keadaan lapar tadi, yang karenanya dia lantas diampuni dosanya oleh Allah, dapat hidayah dan dia tobat kepada Allah sehingga jadi ahli surga. Ini kuncinya di situ. Enak bener atau pelacur terus saya kasih makan anjing, pelacur lagi, anjing lagi, pelacur lagi, kasih makan anjing lagi. Enak bener atau kalau begitu. Tidak demikian konteksnya, tapi konteksnya adalah sebuah kesadaran. Melalui kasih sayang yang dia berikan kepada sesama makhluk, dalam hal ini adalah anjing, Allah berikan hidayah kepada wanita tadi sehingga dia tobat atas perbuatannya dan lantas dia beribadah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia ahli surga.
Jamaah rahimakumullah, itu adalah berbuat baik kepada anjing. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat baik kepada sesama? Kepada anjing saja sudah demikian Allah menghargai. Bagaimana kalau misalkan kita peduli kepada sesama? Sudah barang tentu kalau kepada anjing saja Allah sukai, apalagi kalau kita peduli kepada sesama, kepada sesama manusia, tanpa membedakan kasta, tanpa membedakan keyakinan. Ya Rasulullah, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ini li jarain, aku ini punya dua tetangga. Kepada siapa aku harus memberikan hadiah? Faila ayyihima ahdi, kepada siapa saya harus memberikan hadiah? Apa Rasul sampaikan? Ila aqribiha minka baban. Hadiah itu kamu harus berikan kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu. Siapa? Tetangga paling dekat. Berbuat baik. Dikisahkan jamaah rahimahullah, ada sebuah keterangan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Seorang wanita ahli ibadah. Malamnya bang, siangnya saum. Dia sedekah banyak kepada orang. Bayangkan malamnya bang, nampaknya tidak semua orang berkemampuan untuk setiap malam bang. Nampaknya juga tidak semua orang berkemampuan siangnya kita saum. Sedekahnya juga banyak. Inna fulana taqumul laila, dia bangun malam-malam, wa tasumun nahara, dia saum di siang hari. Wa taf'alu, dan dia banyak melakukan berbagai macam amal. Wa tasaddaqu, dia bersedekah. Bayangkan malamnya bangun, siangnya saum, dia melakukan berbagai macam amal. Wa tasaddaqu, dia juga bersedekah yang banyak. Wa tu'dhi jiranaha, tapi dia itu suka menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga. Apapun yang konteksnya menyakiti, dan itu ada niat menyakiti, ada niat menyakiti. Menyakiti dengan apa? Bilisannya, dengan kata-katanya. Kata-katanya nyelekit. Gak dipilah dan dipilih, gak dipisah dan ditakar. Yang penting puas, jebet. Nyakitin benar. Nyelekit. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Salatnya tidak ada kebaikan. Bangun malamnya tidak ada kebaikan. Saum siangnya tiada kebaikan. Amal-amalnya tiada kebaikan. Disebabkan karena kata-katanya yang menyakitkan kepada sesama. Tiada takaran dalam kata,
Tiada pilah dan pilih dalam ucapan. Yang penting puas. Beda. Nah, ini keheul atuh da tuh. Geuleuh aing sebel. Setara dengan kata sikap. Walau tusakir haddakal linnasi, janganlah kamu memalingkan muka karena sombong daripada manusia. Walau tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan dengan sombong, menengadah, edeg, cek urang Garut, legeg pisan siapa gitu. Aing orang Garut, orang Garut dilawan Pak RW. Asa aing panggagahna, asa aing pangkasepna. Batur mah goreng, batur mah butut. La harafi. Tiada kebaikan pada saumnya, tiada kebaikan pada tahajudnya, tiada kebaikan pada sedekahnya, tiada kebaikan pada amalnya. Hiya min ahli nar. Dia itu adalah ahli neraka. Ngeri. Ayyuhal muflis. Rasul satu kesempatan bertanya, ayyuhal muflis, tahukah kamu muflis? Dijawablah para sahabat, muflis itu orang yang berbisnis rugi, dia gulung tikar, merugi segalanya. Tidak, kata Rasul. Muflis itu adalah orang yang datang kepada Allah membawa salatnya, membawa saumnya, membawa sedekahnya, membawa puasanya. Tapi salat, puasa, sedekah tidak memberikan manfaat apa-apa kepada dirinya. Karena dia jelek dengan tetangganya, jelek dengan saudaranya. Melalui kata, melalui sikap, melalui perilaku. Muflislah dia. Tiada manfaat salatnya. Malam-malam terbangun, siang-siang berlapar-lapar, mengejar pahala, tapi kasih sayang terputus daripada dirinya kepada sesama. Allah pun gak sayang kepada dia. Allah gak sayang kepada dia. Dikisahkan berikutnya, wa fulanatin tusalliyal maktubah. Ada seorang wanita yang salatnya yang wajib-wajib saja, tidak banyak dia salatnya. Salat malam mungkin sekali-kali, saum sunat mungkin sekali-kali. Wa tasaddaqu bil unwar bil uswari, dan dia bersedekah juga sedikit, sedekahnya dengan roti yang sederhana, kiju yang sederhana. Wala tu'zi ahadan, tapi tak pernah dia itu menyakiti sesama. Salatnya yang wajib-wajib saja, Pak. Saumnya yang wajib-wajib saja, tidak banyak. Sedekahnya tidak banyak dengan keterbatasan yang ada. Tapi tidak pernah dia itu menyakiti dengan kata-katanya, dengan sikap dan perilakunya kepada sesama. Dia memerankan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, memuliakan tetangganya, memuliakan tetamunya. Tiada berkata dia kecuali yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu berkata baik, dia diam. Sukut mensikapi semua persoalan, dia mengungkap kata.
Sukut diam, terutama pada zaman ahli fitnah, zaman fitnah. Zaman fitnah itu Bapak, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Itu di alam fitnah. Ibarat orang yang melerai dua ekor ayam yang sedang beradu, yang melerai dengan tujuan memperbaiki malah kena bintih daripada dua ekor ayam tadi. Dipatuk dia sama ayam yang satu, dipatuk dia sama ayam yang lain. Dalam posisi demikian ada sebuah keterangan, diam adalah lebih baik. Punten terutama nanti menghadapi fenomena entah apa kalau kita sampai umur tahun 2024. Waspada. Jangan sampai kita terpecah belah karena beda orientasi pilihan. Kita sama-sama ruku, sama-sama sujud, mengabaikan perasaan kasih sayang di antara kita semua. Ada kebencian dan ada kedengkian mungkin terjadi karena perbedaan orientasi pilihan tadi. Walaupun beda pilihan, tapi kita diikat oleh satu kesatuan akidah, satu kesatuan iman, karena disitulah nilai persaudaraan sesungguhnya. Tidak direduksi kepada sebuah kondisi dan disederhanakan bahwa saudara itu sama satu pilihan, satu golongan. Kebenaran yang terjadi mungkin kebenaran dzanni. Beda pilihan itu kebenaran dzanni. Tapi ada sebuah kebenaran hakiki, apa? Uhuwah. Jangan sampai kebenaran hakiki dikalahkan oleh kebenaran dzanni. Kebenaran dzanni itu sifatnya nisbi. Tiap orang bisa beda. Kenapa ada perbedaan? Karena orientasi pikirannya itu terbentuk melalui sebuah wacana berdasarkan referensi. Dan setiap orang punya referensi yang beragam. Tentu ujung putusannya itu tidak sama. Konklusi sikapnya tidak sama. Kenapa? Karena orientasinya itu dibentuk oleh informasi-informasi yang mungkin berbeda di antara kita semua. Sukut, diam adalah lebih baik. Walaupun ahada, sholatnya sederhana, puasanya sederhana, sedekahnya sederhana. Walaupun ahada, tetapi tidak pernah dia berbuat ucapan yang menyakiti kepada sesamanya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyampaikan, dia min ahlil jannah, dia itu adalah ahli surga. Kenapa? Karena kemampuan menjaga sikapnya. Dia tahu, Rasul bersabda, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, maka siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu, muliakanlah tetanggamu. Dalam hal memuliakan tetangga itu, perhatikan orang yang terdekat. Sampai Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, aku ingin berikan hadiah, tetapi ada dua tetanggaku. Ya Rasul, kepada siapa hadiah ini aku berikan? Kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu. Tetangga paling dekat, karena tetangga paling dekat itu adalah nilai paling tinggi. Terkadang melewati pengorbanan mereka, melewati pengorbanan daripada saudara kita sendiri. Itu tetangga, harga termahal. Bersyukur kalau kita punya tetangga yang baik. Itu adalah ujian dari Allah. Tetangga yang
baik. Tapi mungkin juga kita menemukan tetangga yang buruk. Aku mau usah hari gitu. Gitu. Tetangga tapi kasebeleun. Tingkahnya tuh aduh aneh-aneh wae. Ya Allah eta Bu Masriah. Bu Masriah anu di TV viral ini Bapak. Ayeuna teh miceunan runtah. Punten, anu garadu mobil ulah parkir sembarangan ngahalangan batur. Bisi jadi picelakaan gara-gara kita orang asup neraka, ya Allah. Bapak Ibu sekedar kita punya bambu satu batang yang panjangnya 14 meter, kita potong-potong itu menjadi 4. Kita jepit itu bambu, kita taruh di atas sungai. Supaya apa? Orang bisa lewat, tukang cendol bisa lewat, nuka pasar biasa lewat, tukang cuanki biasa lewat. Tuh, punten anu bade nguseup biasa lewat. Tak eta. Anu bade nalahirkeun biasa ngalangkung. Yang sakit segera sampai ke dokter. Pahalanya besar selama jembatan itu ada di situ. Orang terfasilitasi dengan jembatan tadi, pahala terus kali walaupun kita itu tertidur pulas, ada pasif income yang terus mengalir kepada dirinya. Sekedar apa? Kepedulian kepada sesama. Mangga tanah abdi kalangkungan mangga sok. Mangga nguriling teuing ka ditu mah sok hadir kana tanah abdi sok ngalangkung. Mangga ngalangkung. Bilih bade icalan mangga ngalangkung ka dieu, bilih bade ka dokter mangga ngalangkung ka dieu, bilih bade ka rumah sakit mangga ngalangkung ka dieu, bilih anu bade ngalahirkeun anak, bade anu nikah sok ngalangkung ka dieu. Ngantong ngajakan ka abdi teh sudah ada. Sok ngalangkung ka dieu. Bapak Ibu, setiap orang yang lewat, bukan hanya orang yang lewat, anjing lewat jembatan itu, lewat jalan kita dan kita ridho, pahala mengalir kepada kita. Iya min ahlil jannah, iya min ahlil jannah. Keheul aing jembatan diangkat. Nah, bere jambatan tapi teu milih ka aing atuh. Saranekeun eta jambatan. Ku aing mah ditutup di portal. Ganeng ngaliwat unggal poe ka dieu, ngaliwat aing teu bisa saret. Kagok aing mah di portal we. Bapak Ibu, la khairu tidak baik. Ia min ahli nar, ia adalah ahli neraka. Berbuat baik kepada anjing saja Allah senang, apalagi berbuat baik kepada sesama. Bapak Ibu, Islam tidak dinihilkan. Islam tidak direduksi kepada hal yang bersifat ritual semata. Islam tidak hanya busana. Islam tidak hanya sholat. Islam tidak hanya puasa. Islam tidak hanya qiyamul lail, tapi berbuat baik kepada sesama. Fakrutim jarohu. Siapa jaroh ini? Bahasa Malaysia namanya jiran. Jaroni itu tetangga. Ada 3 kelompok tetangga. Tetangga yang punya 3 hak dari kita, tetangga yang punya 2 hak daripada kita, tetangga yang punya 1 hak dari kita. Siapa tetangga yang punya 3 hak?
dia tetangga saya, dia juga keluarga saya, dia juga seorang muslim. Punya hak sebagai tetangga, punya hak dia sebagai keluarga. Dilihat, boleh kan adik kakak, paman, bibi bertetangga dengan kita? Tuh, punya hak. Yang ketiga, dia punya hak sebagai sesama muslim. Hak sesama muslim, ini definisinya. Hak sebagai keluarga, ini definisinya. Hak sebagai tetangga, ini definisi. Ada tetangga punya dua hak. Siapa mereka? Dia itu bukan keluarga saya, tapi dia seagama dengan saya, tapi dia tetangga saya. Dia punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai sesama muslim. Dia bukan muslim, juga bukan keluarga, tapi masih tetap punya hak daripada kita. Hak sebagai apa? Hak sebagai tetangga. Apa itu hak sebagai tetangga? Hak merasa aman daripada ucapan dan perbuatan kita. Dia beda keyakinan, dia bukan keluarga, tapi dia punya hak dari kita. Apa hak dari kita? Hak merasa aman dari gangguan kita, gangguan ucapan, gangguan tindakan, gangguan perbuatan. Tidak membedakan dia keyakinan, tidak dibedakan karena bukan keluarga, tapi dia adalah saudara sesama manusia yang disebut dengan apa namanya itu saudara sebagai sesama manusia atau apa namanya itu persaudaraan insaniah, persaudaraan insan. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, malayaman jaruhu bawa'iqatu, tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan, walaupun ahli ibadah. Tapi dia jahat dengan kata, tapi dia jahat dengan perbuatan. Maka itu bagaimana kita menjaga nilai-nilai daripada seorang tetangga yang ada di antara kita semua, tanpa dibedakan dengan keyakinan, tanpa dibedakan oleh golongan, tetap adalah saudara kita semua dan mereka merasa aman dengan keberadaan kita semua. Suatu kali Rasul ditanya oleh seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah yang terbaik di antara mereka akhlaknya. Rasul tidak menyebutkan yang paling utama itu yang paling banyak saumnya, yang paling banyak tahajudnya, yang paling banyak baca Al-Qur'annya, tapi yang paling baik akhlak. Maka itu mari kita sebagai seorang mukmin berada pada shaf terdepan, membangun persaudaraan di antara kita semua. Persaudaraan yang tidak terpisah oleh warna bendera, warna kelompok,
dan golongan kita ada diikat oleh satu kesatuan akidah yang disebut dengan wihdatul akidah, wihdatul syarah, wihdatul ibadah. Itu cukuplah bagi kita semua sebagai sebuah saudara. Laisal mu'minu alladhi yastau, tidaklah seorang mukmin itu tidak ada dikatakan sebagai seorang mukmin yang kenyang. Wajaruhu jauh, sementara tetangganya lapar. Gitu Pak. Kita tertidur pulas karena kenyang, tapi tetangga tidak bisa tidur karena lapar. Itu bukan seorang mukmin, bukan seorang mukmin. Maka oleh karena itu Bapak, berbuat baik kepada anjing saja Allah suka, apalagi berbuat baik kepada sesama manusia. Ada dikatakan seorang wanita ahli ibadah masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengurung kucingnya, mengikat kucingnya sehingga kucing tidak bisa pergi kemana-mana, dan kucing itu mati kelaparan karena tidak disediakan makan oleh wanita tadi. Wanita itu ahli ibadah. Kata Rasul, dia ahli neraka. Dia masuk neraka karena mengurung kucing sehingga dia itu mati karena lapar. Jadi berbuat baik saja kepada sesama manusia, kepada binatang pahalanya besar. Dan berbuat jahat kepada binatang pun Allah menjadikan dia ahli neraka, apalagi berbuat jahat kepada sesama manusia. Maka penting bagi kita memaknai keberadaan Islam itu sebagai rahmat lil alamin. Di antaranya adalah kita berperilaku akhlak mulia dalam tataran kehidupan kita bermasyarakat, lebih jauh berbangsa maupun bernegara. Jangan sampai ada sebuah kata sholat ya sholat, gitu. Sholat sholat, tapi ada kata tapi tadi. Karpina sakit Bapak, mudah-mudahan aya manfaatna khususnya kaum muslim kuring umumna kasadayana. Hapunten anu kasuhun tidak aya nu bade dijukikeun nambihan mangga tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mangga Haji. Mana yang kita dulukan berbuat baik kepada tetangga, kepada saudaranya, agak jauh. Mana yang jauh? Pada masing-masing ada haknya Pak. Pada saudara ada haknya, pada tetangga ada haknya. Pada saudara juga kita harus berbuat baik, pada tetangga juga kita harus berbuat baik. Bukan berarti kita mendikotomikan perbuatan baik, tetap aja kita berbuat baik. Karena pada rasanya semangat untuk berbuat kebaikan itu merupakan nilai baik kepada saudara maupun kepada tetangga. Jadi pada keluarga ada haknya, pada tetangga juga ada haknya. Sudah tentu kalau kita menambahkan air pada sayur supaya bisa memberi kepada tetangga kan tidak cerita berkaitan dengan saudara tapi jauh kan itu Pak ya. Nah, sudah barang tentu kalau kita berbicara rasa aman, memberikan rasa aman kepada tetangga kepada orang adalah tetangga yang harus didahulukan. Memfasilitasi kepada orang-orang yang lalu lintas di sekitaran kita semua, menyediakan jembatan dan lain sebagainya, itu tentunya konteksnya adalah tetangga. Tapi manakala kita berbicara tentang bantuan gitu Pak ya, dahulukan dulu saudara. Dahulukan dulu saudara. Karena boleh jadi tetangga itu cukuplah rasa aman bagi saya gitu kan. Cukuplah rasa aman dari saya. Tapi untuk saudara mungkin ada yang perlu dibantu. Nah, karena tidak semua tetangga juga bantuan dalam arti bantuan bantuan komoditas gitu Pak ya. Bantuan komoditas tetangga tidak semua. Cukuplah mereka itu rasa aman daripada kita.
Dan juga kita memberikan kepada tetangga misalkan sayur, membagikan daging kurban, membagikan daging akekah kepada mereka, itu sifatnya lebih kepada bagaimana kita berperilaku di sekitaran masyarakat kita semua. Tapi kepada saudara gitu. Bahkan kepada saudara itu dimanai wajib gitu Pak. Dimanai wajib. Sakit loh Pak kalau kita bantu orang tapi saudara sendiri tahu kita bantu orang tapi dia tidak dapat bantuan, itu sakit. Dan kebetulan mereka mungkin perlu gitu kan. Nah saat mana mereka perlu tapi kita mempertontonkan membantu kepada orang jauh, nah tetangga itu sakit, saudara kita juga sakit. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa mengatakan tetangga dulu atau saudara dulu karena masing-masing punya proporsi yang punya hak masing-masing. Pada saudara ada hak, pada tetangga juga ada hak. Maka itu tadi ada tetangga kita punya 3 hak, karena dia saudara kita, karena dia sesama muslim, karena dia saudara kita kan muslim, juga tetangga kita punya 3 hak, sebagai tetangga, sebagai saudara, dan juga sebagai muslim. Kalau dia misalkan punya 2, dia bukan saudara, kita punya 2 hak, hak tetangga dan hak sesama muslim. Tapi juga dia tidak seagama dengan satu keyakinan dengan kita, masih tetap punya hak. Apa hak? Hak sebagai tetangga. Apa hak sebagai tetangga yang paling utama? Nah, yaitu mereka merasa nyaman berada bersama dengan kita, aman daripada gangguan ucapan kita semua, walaupun beda keyakinan. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Berbuat baik kepada sesama dengan memberikan fasilitas jalan. Bagaimana kalau di bagian sebelah sana ada jalan yang di portal? Di dia ya portal itu. Begini saja mungkin Pak. Saya pernah lewat di sebuah komplek perumahan, sini portal, sini portal, sini portal. Dalam pikiran saya gini sederhana, kalau orang sini nanti keluar pasti lewat jalan punya orang, jangan saya. Orang sini pakai mobil dia, pakai motor dia, atau jalan kaki dia, pasti keluar itu lewat jalan punya orang. Nah, saat orang mau lewat jalan kita, kenapa kita tidak boleh? Nah itu tentu rasa keadilan kayak di kita. Kenapa di portal? Bijaksana mungkin kita ngatur portal demi keamanan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Atau kalau misalkan kita tidak mau bising gitu kan, tidak mau bising, tapi pada dasarnya kita juga kan terkadang lewat jalan orang membuat orang lain jadi bising, berdebu, kecipratan jalannya segala macam. Nah ada seperti, makanya tadi saya tidak spesifik portal. Saya gak mau spesifik portal karena mungkin bilih aya nu kasinggung di dieu. Bilih aya nu kasinggung di dieu. Mau ngobrol portal, bahwa portal itu menghalangan batu reka dokter. Mual gini. Tapi cukup abdi mah masang jembatan untuk orang lewat yang mau ke dokter, yang mau jualan, yang mau ke sekolah, yang mau kerja, bahkan anjing kambing lewat situ, pahalanya terus mengalir kepada orang yang menyediakan jembatan itu. Apakah itu tidak kabita gitu? Tidak mau dengan pahala itu, gitu. Artinya mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau kita ngangkat jembatan karena berisik, karena gandeng dan sebagainya, aduh hilang pahala kita, gitu. Toh kita pun senang kalau kita pergi keluar lewat jalan melalui jalan milik orang lain, gitu. Bagaimana kita membuat senang kepada orang lain melalui apa? Fasilitas jalan yang ada di hadapan kita semua. Ada tulisan jalan ini dibangun oleh warga. Spanduk gede, duka di mana pernah haliwat tadi. Jalan ini dibangun oleh warga. Maksudnya apa? Batur kurang lain kurang dia, kurang haliwat ka dieu. Gitu kan bahasanya tuh.
bisa diartikan seperti itu. Jadi era kita keur naik motor semanuk itu, alah Gusti kuring ngaliwat ka dieu, puntennya sampai dodongkoan ka security dinya, punten Pak abdi ngalaku ka dieu, mangga cenah mangga, tapi itu aya tulisan Pak. Alah cek security gitu kansip, alah cek gitu. Sebagian warga mah era nah sesuai amal kasayana teu ditulis na spanduk gitu ya. Jalan ini dibangun oleh warga. Jadi kesimpulannya anu sanes warga didinya tidak punya hak lewat di situ gitu. Maka karena itu berbuat baik itu insya Allah jadi pahala. Bapak kieu bapak nyadiakeun sumur di Majalengka mah setiap pinggir jalan tuh berapa itu oleh nggak tahu dikoding oleh ada ini Pak, ada kendi di Majalengka mah, kendi air gitu Pak, air di kendian gitu, di situ ada cangkir nage dina cangkir anu cangkir kaleng teh apa anu terus aya salarongek segala gitu didinya gitu tanya lara rangkup didinya cangkir. Jadi ada orang jualan, ada orang apa haus tinggal gitu dah, tinggal karena eta dicocokan lagi ku eta ku kai gitu. Kendi Pak luar biasa pahala asa terus gitu Pak gitu. Kita gali sumur untuk orang minum, alhamdulillah. Kita bikin tajuk untuk apa? Tajuk rumah singgah di pinggir jalan. Di situ ada kolam, di situ mungkin ada orang mau sholat. Kita bikin di situ apa pancuran untuk wudhu, nyediain tempat kecil aja tajuk di situ. Tapi orang lewat keadaan lemas capek jalan di kampung, dia sempat selonjoran dulu begini kan di pinggir jalan lah. Udah gitu. Dia wudhu, lantas sholat, waduh pahalanya Pak. Kadang-kadang di tukangnya aya pasaran digantungkeun, da ulah di kampung gitu. Nah, itu pahalanya besar insya Allah. Itu pahalanya besar. Tapi sekali kita menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan atau untuk aduh sayang Pak. Kesempatan kita di dunia ada harta, ada waktu, ada umur tidak dimanfaatkan untuk pahala. Rugi. Punten apanya abdi mah teh ngobrol portal bila aya nu kasinggung. Punten. Ieu mah jembatan eta di jembatan. Cekap nya. Sakitu wae Bapak punten kasadayana atur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.